Selamat siang, Tes. Apakah saya bisa didengar? Bisa. Oke, baik. Tuhan sertamu dan Dan sertamu sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. dimuliakan Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Allah itu Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya memilih Injil ini untuk mencoba memulai membicarakan topik yang saya beri judul, apakah kita sudah berbelas kasih pada diri sendiri. Yesus di dalam kutipan dari Markus itu menerangkan dua buah perintah yang sudah ada sejak perjanjian lama dan diketahui oleh umat Israel. Jadi dia mengulangi apa yang ditulis dalam kitab Ulangan tentang bahwa Allah itu Esa dan kita perlu mengasihi Allah. Dan dia mengulangi apa yang dikatakan di dalam kitab Imamat, bahwa kita tidak boleh menaruh dendam atau memusuhi orang lain, tapi justru harus mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Mari coba sebenarnya kita bisa mulai dalam hati dengan hening mengingat-ingat. Kalau kita bertanya, apakah yang sebenarnya saya percayai? Apakah iman kita itu? Maka kita bisa menjawab mengikuti dari rumusan syahadat para rasul. Aku percaya kepada Allah. Lalu di sana juga aku percaya pada Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Dan aku percaya pada Roh Kudus. Nah, di dalam ungkapan syahadat iman itu sudah tersirat iman kita, tanggapan kita kepada Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa yang mencipta Yesus Kristus putranya yang wafat disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, dan Roh Kudus yang mempersatukan kita di dalam persekutuan gereja yang masih hidup. Jadi andalan kepercayaan kita adalah Yesus yang karena belas kasihnya itu rela wafat, disalibkan, dan menjadi penyelamat kita. Jadi sebenarnya kita mengakui sejak awal bahwa kita itu secara pribadi masing-masing sungguh
telah diselamatkan oleh Allah. Dan kita yang dikasih oleh Allah ini sekarang diundang untuk bersama-sama mengungkapkan, mewartakan belas kasih itu kepada orang lain. Tetapi justru karena saya bertanya, apakah saya sudah berbelas kasih kepada diri sendiri? Ini karena saya melihat ada beberapa bagian dari umat beriman kita itu yang barangkali mendengar terlalu banyak nasihat-nasihat yang didengar sehingga merasa bahwa hidupnya itu harus hanya untuk mencintai orang lain. Dia lupa berangkat bahwa mencintai orang lain itu hanya bisa kalau kita sudah belajar mencintai diri sendiri. Berbelas kasih kepada orang lain itu hanya bisa kalau kita sudah merasakan belas kasih Allah kepada diri kita sendiri itu secara nyata. Jadi ada kesalahan umum yang kerap kali barangkali ajaran Katolik itu kalau ditanyai bahkan orang-orang tidak Katolik itu tahu apa sih sebenarnya inti ajaran orang Kristen Katolik adalah kasih. Orang Katolik itu bahkan musuhnya pun dikasih. Tampar pipi kanan diberikan yang kiri. Mencintai orang lain. Ajaran ini barangkali memang ya memang sangat indah, tetapi menarik orang sedemikian sampai dia itu lupa bahwa semuanya itu berangkat dari diri sendiri. Maka barangkali yang kalau saya boleh mau mencoba menggambarkan orang-orang yang geraknya itu keluar terlalu banyak berpikir tentang orang lain, tetapi lupa merasakan belas kasih Tuhan itu pada diri sendiri. Itu seumpama orang yang sebenarnya ingin ingin barangkali menyalakan lilin di mana-mana. Yang digambarkan oleh Perjanjian Lama, orang-orang yang mencintai korban bakaran lebih daripada mencintai dan menghayati bahwa penebusan itu sifatnya personal. Saya ditebus Allah dan karena saya hidup, saya ingin merayakan kehidupan bersama orang lain. Jadi pertama-tama harus berangkat dari pengalaman Allah itu berbelas kasih. Maka saya perlu berbelas kasih kepada diri sendiri sedemikian supaya saya dapat mengasihi orang lain. Kesalahan-kesalahan umum dari ajaran itu kurang lebih saya gambarkan demikian. Bahwa karena kita diminta untuk mengasihi, oh orang Katolik itu mengasihi orang lain, mengasihi musuh. Itu menganggap bahwa sebenarnya ajaran Allah itu lalu menjadi jauh. Karena Allah lalu ditempatkan di luar diri kita. Allah yang menjadi yang jauh dan tidak hadir di dalam diri kita sebagai yang sungguh berbelas kasih dan menghidupkan. Allah menjadi yang jauh. Padahal Yesus mengatakan bahwa Allah itu Bapanya. Kita harus mengasihi Allah sebagai Bapa. Orang-orang lain barangkali karena tradisi-tradisi yang lama selalu menganggap bahwa Allah itu jauh di surga di sana. Kita akan berjumpa Allah nanti kalau sudah meninggal. Dan kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, kalau kita mati akan berjumpa dengan Allah. Itu bukan ajaran Katolik. Ajaran Katolik adalah Allah hadir dalam hidup kita secara nyata, bahkan kita merayakannya dalam perjumpaan perayaan Ekaristi dan kita juga merayakannya di dalam doa-doa kita di hadapan sakramen Maha Kudus. Kesalahan yang lain selain menganggap Allah jauh itu adalah kalau orang menganggap bahwa beriman itu sama dengan beragama. Oh, saya sudah beragama. Agama saya Pak Katolik. Dalam KTP ditulis dan kalau minggu saya ke gereja. Maka agama dianggap saya sudah aktif dalam organisasi agama dianggap itu beriman. No, bukan. Beriman itu pengalaman personal, beragama itu pengalaman kolektif, sosial, berorganisasi. Tapi yang lebih keliru lagi kalau menganggap bahwa saya sudah aktif di gereja, maka apapun yang dikatakan pejabat gereja itu adalah sama dengan apa yang saya imani. Dan
kepercayaan kepada pejabat gereja yang keterlaluan seakan-akan menggantikan posisi kepercayaan kita pada Allah. Itu lalu menjadi mengatakan apapun yang dikatakan romonya dianggap yang paling penting. Fokus pada struktur sosial dan gereja itu yang mestinya menjadi sarana supaya kita bisa beriman lebih baik, malah menjadi tujuan. Maka orang-orang seperti itu hidupnya adalah menggereja. Hidupnya bukan beriman tapi menggereja. Berkegiatan terus-menerus dalam ke gereja dengan segala macam memang kegiatan itu baik. Tetapi kalau kemudian dia lupa berbelas kasih, memperhatikan dirinya sendiri, maka itu sudah keliru. Ingat bahwa kita tujuan penciptaannya adalah Tuhan menjadikan kita menurut gambarannya yang dikasihi. Maka kita itu perlu sungguh memperhatikan dan bertanya, apakah kasih Tuhan pada diriku? Apakah saya yang hidup sebagai ciptaan ini sungguh-sungguh merasa damai di dalam hati, sejahtera secara batin? Karena kalau tidak, lalu kan percuma segala macam tadi yang dikatakan korban bakaran atau korban persembahan itu. Jadi kesejahteraan diri kita hilang karena kita terlalu justru terserap kepada kegiatan struktural atau sosial dari keagamaan. Maka perlu sungguh menghayati kita itu diciptakan, menghayatinya sebagai orang yang memang sejahtera lahir batin. Maka sebenarnya ada tanda-tanda orang-orang yang kadang-kadang lupa berbelas kasih kepada diri sendiri. Misalnya begini, orang itu terlalu sibuk dengan agama, kegiatan-kegiatan agama, segala macam rekoleksi, retret, doa-doa, peziarahan, segala macam aksi sosial diikuti, tetapi dirinya selalu merasa mencari karena kosong, tidak sejahtera karena tidak menemukan Tuhan hadir dalam dirinya. Maka kegiatan itu boleh dikatakan hanya pelarian, bentuk escapism. Lari sekedar sibuk tetapi lupa bahwa Tuhan itu hadir dan menjanjikan kesejahteraan penyelamatan pada diri sendiri. Orang seperti itu lalu kadang-kadang merasa yang paling benar. Apa yang saya lakukan sudah benar karena ini menurut gereja, menurut romonya, dan segala macam. Lalu memaksa setiap orang untuk mengikuti dan lalu mengecap orang yang tidak seperti dia adalah orang yang belum beriman. Lalu itu menjadi sebuah kesombongan. Atau bahkan mengatakan kalau kita itu aktif dalam berkegiatan sosial, kalau orang yang tidak memperhatikan orang miskin dianggap tidak mempunyai semangat belas kasih. Ada orang yang juga sibuk-sibuk dengan segala urusan keseharian. Tadi seperti saya katakan contoh-contohnya. Doa, menyalakan lilin, berziarah. Tapi sampai lupa pada bentuk keluarganya sendiri. Pada pemberian dirinya sendiri. Maka penting sekali bahwa menghayati iman Allah yang Maha Rahim itu adalah merasakan secara nyata bahwa saya merasakan bisa berbelas kasih kepada diri sendiri dan membuat saya sejahtera. Kalau saya katakan saya sejahtera, tidak berarti bahwa karena harta benda melimpah, bukan kesejahteraan fisik seperti itu, tetapi bahwa ada kedamaian batin, ada kepuasan hidup, ada keterarahan, bahwa saya tidak takut kapanpun Allah memanggil, karena saya selalu bersama Allah. Nah, kurang lebih gejala seperti ini boleh dikatakan kalau secara ilmu pengetahuan psikologis barangkali adalah orang-orang yang tidak mempunyai belas kasih pada diri sendiri. Tidak ada self compassion. Biasanya orang-orang seperti juga selalu hidupnya malah gelisah dan kekhawatirannya memuncak, seingin selalu mencari kedamaian di tempat lain. Padahal kan Yesus sudah mengatakan, marilah duduk berdoa bersamaku. Itu kata-kata Yesus bahkan di Taman Zaitun untuk bersama dia di dalam suasana yang begitu mencekap ketakutan. Tapi kalau bersama Yesus kita mendapatkan ketenangan. Lalu bagaimana caranya supaya kita semakin bisa berbelas kasih kepada diri sendiri? Saya kira kalau kita itu semakin menghargai iman yang kita
miliki itu sebagai tanggapan personal, yaitu bahwa saya jujur pada diri sendiri bahwa memang Yesus adalah jalanku, hidupku. Dan saya akan merumuskan sikap itu secara positif. Memang kita juga perlu mengakui karena justru bersama Yesus saya itu tidak sempurna. Karena Yesus sungguh adalah sumber penyelamatan kita dari dosa-dosa. Maka jangan terus-menerus kita itu suka menghakimi diri. Saya ini tidak bisa ini, saya kurang ini, saya tidak sempurna dalam hal ini, saya tidak gembira dalam ini, saya kurang ini. Segala macam kekurangan kalau dicari pasti ada. Maka juga perlu juga kita itu selalu memelihara diri sendiri. Yesus kan malah menganjurkan bagaimana coba kalau diingat kisah-kisah penampakan. Yesus itu mengajak murid-muridnya makan. 5.000 orang yang datang menerka dia diberi makan. Maka kita juga perlu cukup makan, cukup tidur karena itu adalah pemeliharaan diri yang paling pokok. Berikutnya kita perlu juga realistis pada kemampuan diri. Apa yang ada dan bisa saya lakukan dan bisa ikut aktif dalam gereja ya lakukan. Tapi banyak orang yang lalu lupa akan keadaan diri dan keluarganya, tapi terlalu aktif di gereja, segala-galahan diberikan kepada orang lain, maka dirinya sendiri kosong. Yang penting juga adalah sebenarnya kita perlu belajar menghayati bahwa Yesus yang berbelas kasih itu betul-betul secara pribadi berbelas kasih pada diriku. Maka bagaimana kita mau sadar sekarang dan saat ini Yesus pun hadir mengasihiku meskipun aku tidak sempurna dan berdosa. Dengan demikian kita lalu semakin dapat menghayati bahwa Yesus yang mengasihi itu tidak bisa lain harus kita tanggapi dengan mengasihi Dia. Mengasihi Yesus dengan segenap hati, akal budi, segala kekuatan. Dan dengan kalau saya bisa mencintai, menghayati belas kasih pada diri sendiri, semakin kita juga bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Maka Bapak Ibu, mari kita mohon rahmat agar sungguh-sungguh kita semakin bisa memulai berbelas kasih kepada diri sendiri, merasa sejahtera dalam diri sendiri, dan selalu bersyukur kepada Yesus yang telah menebus. Jangan berusaha menjadi penebus orang lain seakan-akan kita itu menjadi bisa menebus hidup orang lain. Enggak, biarkan Yesus sendiri menjadi satu-satunya penebus kita. Kita mengikuti Dia dengan bersyukur menghayati penebusan yang kita alami sendiri. Amin. Terima kasih Romo atas renungannya yang menguatkan kami. Sebelum kami tutup doa devosi kita pada sore ini, kami mohon Romo untuk doa penutup dan berkat penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur bahwa kami Engkau kuatkan untuk selalu berdoa bersama-sama dan mengenang betapa Yesus telah memberikan diri sepenuh-penuhnya untuk penyelamatan dan penebusan hidup kami. Kami ingin menghayati penebusan dan kehidupan baru yang diberikan oleh Yesus itu dengan sungguh-sungguh merasakan hidup secara nyata di hadapan-Mu setiap saat bersyukur atas anugerah hari baru. Dan semoga kehidupan yang kami miliki dan kami terima dengan senang hati itu dapat kami bagikan menjadi hidup yang bersama-sama dirayakan dengan orang-orang lain. Dan itulah bentuk ya, bagaimana kami ingin mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Nah, semoga kita semua selalu dilindungi di dalam hidup sehari-hari oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih